punya kesempatan yang sama, semua coach sama juga. Kemarin ada kontroversi seakan-akan. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memberikan 3 syarat kepada pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI dan juga memperkuat Garuda. Syarat-syarat tersebut sejatinya tidak terlalu sulit, namun bisa menjadi penyaring untuk PSSI saat hendak ingin menaturalisasi pemain asing. Sebut saja Jai Etsis, Luka Evering, Ragnar Oratmangun, dan juga Ilyas Alhaf menjadi nama-nama pemain keturunan yang secara terang-terangan mengaku tertarik membela Timnas Indonesia. Tentu tidak semua pemain bisa begitu saja langsung masuk program naturalisasi. Ada berbagai syarat yang harus dilalui. Dan dari Sinteyong, ia memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi sang pemain jika ingin dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Ketiga syarat itu adalah yang pertama, tentu sang pemain harus berdarah Indonesia. Dan kali ini Sinteyong tampaknya lebih tertarik menggunakan pemain keturunan. Kemudian syarat selanjutnya adalah sang pemain punya skill yang mumpuni dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Jelas Sinteyong ingin pemain yang dinaturalisasi adalah pemain hebat. Karena itu skill bermain yang di atas rata-rata serta memiliki rasa tanggung jawab adalah syarat selanjutnya. Untuk dinaturalisasi pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia, ujar Sinteyong Minggu 1 Oktober 2023. Dan syarat yang diminta oleh Sinteyong itu sudah berlaku sejak awal Jordi Amat dan juga Sandi Walsh dinaturalisasi. Hasilnya, kini Jordi dan juga Sandi terbukti menjadi pemain penting dan juga memiliki peranan yang penting untuk skuad asuhan Sinteyong. Kecewa gara-gara Timnas Indonesia U24 gagal total di Asian Games 2023, nama Sinteyong menjadi terseret. Netizen menyayangkan pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Safri yang dinilai tidak maksimal dalam membangun skuad. Direktur Teknik PSSI itu kemudian dibanding-bandingkan netizen Indonesia dengan Sinteyong yang dinilai lebih kompeten dalam menangani Timnas Indonesia. Bahkan hadirnya Ramadan Sananta dinilai sia-sia di laga Timnas Indonesia U24 versus Uzbekistan U24. Hal itu terungkap dalam kolom komentar sebuah foto yang diunggah Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia, yakni pada Kamis 28 September 2023 dengan caption, "Berjuang hingga extra time. Timnas U24 Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor akhir 2-0. Banyak kritikan yang dituliskan oleh netizen Indonesia. Harapanku ada di pundak STY, tulis akun Anasbek. Sementara itu, selain komentar berisi kritikan pedas, banyak juga netizen yang berseru kepada PSSI untuk memperpanjang kontrak Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dan sekedar diketahui kontrak Sinteyong bersama Timnas Indonesia hanya tersisa hingga Juni 2024. Perjalanan Timnas Indonesia U24 di bawah asuhan Indra Safri harus terhenti di babak 16 besar pada ajang Asian Games 2022. Di samping itu, Coach Justin menanggapi soal Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan, di mana ia juga membaca komentar netizen atas permainan Garuda Muda. Pada kesempatan di kanal YouTube pribadinya, Coach Justin menegaskan kalau dirinya merasa tidak fair kalau kita atau netizen terlalu keras mengkritik Indra Safri. Gua kasih tahu alasannya, bahwa kita bermain tidak sesuai harapan atau tidak seperti Sinteyong itu memang faktanya. Gak bisa dipungkiri banyak long ball dan lain-lain, kata Coach Justin. Tapi kalian harus tahu juga bahwa banyak pemain juga yang tidak memiliki jam terbang banyak di level internasional, pungkasnya. Hal yang kedua, menurut Coach Justin bahwa Indra Safri pun baru saja kembali duduk di kursi pelatih pada saat menang di SEA Games 2023 setelah sekian lama menjadi Direktur Teknik PSSI. Jadi jam terbang dia sebagai pelatih pun tidak terlalu banyak di Timnas. Beda sama klub, beda sama kelompok umur sebelumnya karena dia sempat vakum, karena dia menjadi dirtek, ujar Coach Justin. Jadi nggak gampang, sama sekali nggak gampang untuk tiba-tiba pegang dari SEA Games terus ke Asian Games. Dan gua rasa tidak fair untuk terlalu menjudge terlalu keras bahwa kalian tidak puas dengan hasilnya. That's okay, ini bagian dari proses, lanjut Coach Justin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia U17 bisa lolos babak 16 besar pada Piala Dunia U17 2023. Skuad Timnas Indonesia U17 tergabung di grup A. Mereka diundi bersama Ekuador, Panama, dan juga Maroko. Paling tidak lolos grup, kita enggak tahu. Siapa tahu lebih baik lagi, kata Erick Thohir saat ditemui di Gedung Juang 45 Surabaya Sabtu 30 September.
Berbagai persiapan pun telah dilakukan. Erick Thohir mengatakan, saat ini tim asuhan Bima Sakti tengah melakoni pemusatan latihan di Jerman. Erick menyebut di samping persiapan gelaran Piala Dunia di Indonesia, persiapan pemain juga sangatlah penting. Ia berharap acaranya sukses dan timnas bisa meraih prestasi. Piala Dunia U17 2023 akan digelar mulai 10 November hingga 2 Desember. Dan Ekuador bakal jadi lawan pertama timnas Indonesia di fase grup. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.